Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner. Rabu, tanggal 8 September 2021 merupakan pekan biasa yang ke-23. Hari ini Gereja Katolik juga merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita terambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pesta kelahiran Perawan Maria yang terberkati dirayakan setidaknya pada abad ke-6. Pesta itu menyebar ke Roma pada abad ke-7, tetapi baru beberapa abad kemudian dirayakan di seluruh gereja barat. Mengenai tempat kelahiran Bunda Maria, ada 3 tradisi berbeda yang kita bisa lihat. Tradisi pertama, kelahirannya ditempatkan di Bethlehem. Tradisi kedua menempatkan kelahiran Bunda Maria di Seporis, sekitar 3 mil sebelah utara Bethlehem, Diokaisarea Romawi, dan kediaman Herodes Antipas hingga akhir hidup Tuhan kita. Tradisi ketiga menempatkan bahwa Maria lahir di Yerusalem, dan itu adalah tradisi yang paling mungkin. Pendapat ini didasarkan pada kesaksian Santo Sophronius, Santo Yohanes Damaskus, dan pada bukti dari penemuan-penemuan baru-baru ini di Probatika. Sejarah menceritakan bahwa setelah kelahirannya, Santo Yoakim dan Santa Ana mempersembahkan Maria di Bait Allah. Maria menjalani hidup sebagai gadis yang selalu berada di Bait Allah dan menjaga hidupnya agar tetap suci, dan kemudian dipilih Allah sebagai perempuan yang melahirkan Yesus Kristus. Sebagai ibu Yesus, kita mengenal sosok Maria adalah ibu yang paling tangguh. Bagaimana tidak? Kerelaan hatinya untuk menerima tanggung jawab yang diberikan Allah Bapa melalui malaikat Gabriel, merawat Yesus Kristus dalam kandungannya, hingga harus menyaksikan putranya yang tak bersalah disiksa, dihina dan dipaku di kayu salib,
maka Bunda Maria selain sebagai ibu spiritual, dia juga adalah sosok yang sangat inspiratif. Maria adalah pribadi yang selalu siap mengatakan ya untuk Tuhan. Jawaban ini adalah anugerah sekaligus salib yang ia terima di dalam hidupnya. Ia juga adalah pribadi yang rendah hati dan punya rasa cinta kepada sesama. Perjalanannya bersama Yesus menuju penyaliban adalah satu bukti cintanya yang tiada tertandingi. Bagaimana dia menyerahkan putranya terkasih untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria mengingatkan kita betapa agung dan mulia karya penyelamatan Allah bagi kita. Ia memilih Maria yang tidak bernoda sebagai bunda putranya. Dalam pelukan dan asuhan Maria lah Yesus bertumbuh dalam hikmat Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam hidup kita juga mendekat kepada Allah? Apakah kita juga mengasihi Maria sebagai teladan hidup kita? Apakah kita juga seperti Bunda Maria yang selalu mengatakan ya bagi Tuhan? Pada saat kita harus melayani sebagai misdinar, pada saat kita diminta untuk membantu orang tua, pada saat kita harus mengerjakan PR dan tugas-tugas dari sekolah, pada saat kita melihat orang lain yang sedang memerlukan pertolongan, apakah kita siap untuk mengatakan ya dan melakukan apa yang terbaik yang dapat kita lakukan dengan ketulusan hati kita? Semoga permenungan kita untuk mengenang betapa setianya Bunda Maria akan panggilan Allah dapat meneladani hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan orang tua, membanggakan gereja, dan tentu saja membanggakan Tuhan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner dimanapun berada yang dikasihi Tuhan, semoga hari ini kita selalu diberkati Tuhan. Kita selalu dalam keadaan sehat, dan ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita selalu sehat dan tetap bersemangat. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.